Masih bersama kami pemirsa di Ayu Sore, video seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan menghadang ambulans yang membawa jenazah ibunya untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19 viral di media sosial. Hari ini pihak keluarga mendatangi gugus tugas COVID-19 meminta agar makam pasien yang awalnya diduga PDP ini dipindah karena hasil tes swab dinyatakan negatif corona. Andi Baso Mapasule dan anaknya Andi Arni mendatangi posko tim gugus tugas COVID-19 Sulawesi Selatan membawa surat permohonan pemindahan makam jenazah istrinya dari tempat pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa ke kampung halamannya di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Keluarga beralasan hasil tes swab almarhumah yang baru dikeluarkan rumah sakit dinyatakan negatif COVID-19 dan penyebab kematian adalah sakit stroke yang dideritanya. Selain itu, keluarga juga menyesalkan langkah tim gugus tugas yang memaksa mengambil alih pemulasaraan jenazah dan pemakaman sesuai protokol COVID-19. Sangat sederhana permintaan kami, sederhana. Ya, logikanya cuma sederhana, bahwa istri saya sudah tidak layak lagi ada di pemakaman khusus COVID. Itu saja. Karena dia sudah bukan COVID, dibuktikan dengan hasil negatif. Insiden ini sendiri terjadi pada 16 Mei lalu di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Andi Arni nekat mencegat ambulans milik tim gugus tugas karena menolak jenazah ibunya akan dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Kabupaten Goa. Saat itu tim gugus tugas menyatakan almarhumah berstatus PDP hingga harus melalui protokol COVID-19. Jenazah akhirnya tetap dibawa dengan kawalan ketat petugas untuk dimakamkan. Belum ada keterangan resmi dari tim gugus tugas terkait permintaan keluarga ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang suami di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah rela menggantikan istri bertugas di ruang isolasi penanganan pasien COVID-19. Keputusan tersebut diambil sang suami demi kedua buah hati mereka. Pemirsa, seperti inilah kesibukan Lambang pribadi saat bertugas di ruang isolasi penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Lambang rela menggantikan sang istri yang seharusnya bertugas merawat pasien penderita COVID-19. Keputusan ini Lambang tempuh agar kedua buah hati mereka tetap dapat bertemu sang ibu. Sementara sang suami rela tidak pulang demi menjaga kesehatan sang anak. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Lambang pribadi, perawat yang menggantikan istrinya untuk bertugas di ruang isolasi COVID-19. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Lambang. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lambang, apa betul Anda rela menggantikan istri untuk merawat pasien COVID-19 karena anak, Pak? Ya, rela sekali, Mbak. Alasannya kenapa, Pak? Tergerak begitu? Iya, pada awalnya kan istri saya ini merupakan perawat baru yang direkrut oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dan kemudian diperbantukan di ruang isolasi COVID-19 karena pada saat itu petugas perawat jumlahnya terbatas. Pak Lambang, saya penasaran apa yang membuat Anda begitu menginginkan menggantikan posisi sang istri merawat pasien COVID-19 di sana? Apakah alasannya semata-mata karena masih punya anak balita atau ada yang lain? Yang pertama, saya mengkhawatirkan istri saya dulu karena berinteraksi langsung dengan pasien yang positif COVID-19 ini, yang seperti kita ketahui kan sangat berisiko, Mas. Dan kita juga dapat rumor kalau merawat pasien ini, tenaga kesehatan akan ditempatkan di karantina di ruang khusus, jadi tidak pulang. Baik. Jadi karena itu saya mikir
ada anak-anak masih kecil yang sangat membutuhkan fitur seorang ibu. Jadi saya langsung bertekad memberanikan diri untuk menggantikan istri saya. Jadi berkorban di ya Pak ya, COVID. agar anak-anak masih bertemu ibunya begitu. Iya, Pak, benar, Mbak. ketika ada pengumuman bahwa istri Anda ditugaskan menjadi perawat pasien COVID-19, apa yang pertama kali Anda ucapkan kepada istri Anda? Apakah langsung tercetus untuk bisa menggantikan begitu? Iya, Mbak. Bisa Pertama diceritakan dapat- Pak? Pertama kali istri dapat SK sebenarnya di ruang IGD. Karena keterbatasan tenaga perawat di ruang isolasi, maka istri saya ditugaskan, diperbantukan di ruang isolasi COVID tersebut. Mendengar itu, saya spontan langsung kaget. Karena saya merasakan istri saya masih baru. Saya pikir pengalamannya masih kurang lah untuk merawat pasien-pasien yang seperti itu, yang berisiko sekali. Oke, dan langsung disetujui Pak ya oleh pihak rumah sakit? Pertama masih dipikirkan dulu oleh pihak manajemen. Kemudian saya tetap berusaha menghubungi kasih rawat inap, Haji Aiman Dinata. Dan berulang kali saya sampaikan saya mau bertukar posisi dengan istri saya. Oke. Dan pada akhirnya Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Dr. Fahrudin, mengizinkan kami untuk bertukar posisi ruang kerja. Baik. Pak Lambang, berarti sudah lama dong Pak tidak bertemu dengan anak-anak. Berapa lama Pak tidak bertemu? Saya di Rusunawa ini dari awal April. Berarti sudah 2 bulanan ya Pak ya? Tapi saya kadang pulang sesekali, Mbak. Tapi cuma sebentar saja. Baik, karena takut ya Pak ya, resiko akan Iya, terpapar begitu. Di tayangan kita punya foto Pak Lambang bersama keluarga, lucu-lucu sekali Pak anak-anak Anda, dan sekarang masih ya butuh kasih sayang ayah juga. Pernah tidak anak-anak Anda berbicara untuk kangen, pengen ketemu ayahnya begitu? Ada, Mbak. Kapan itu Pak? Ya, saat saya lama pulang gitu, ya anak-anak bilang kangen gitu. Bagaimana perasaan Anda sebagai ayah, anak Anda kangen begitu Pak? Pasti Anda Sedih sekali, terenyuh Mbak. ya. Sedih sekali. Bagaimana Anda menjawabnya kepada anak Anda? Ya, saya bilang ayah masih kerja gitu saja. Baik. Tidak hanya ke anak-anak, ke istri juga ya Pak ya? Iya. Bagaimana Anda meluapkan rasa rindu Anda ke anak dan istri selama bekerja Pak? Saya sering video call, sering berteleponan dengan istri dan anak-anak saya di rumah. Pak, yang kita tahu adalah perawat selalu memakai pakaian APD lengkap, bahkan berjam-jam tidak bisa melakukan aktivitas begitu. Pada masa apa Anda merasa ingin sangat bertemu dengan keluarga dan mengingat keluarga Pak Lambang? Pada saat saya merasa kok semakin hari semakin bertambah, terasa semakin kayak berat gitu. Oke. Ya tentunya sangat berat ya karena terpisah dengan keluarga. Pak Lambang sehat selalu sebagai garda terdepan supaya terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melanjutkan pekerjaan dengan baik begitu untuk merawat pasien COVID-19. Terima kasih Pak Lambang. Amin. Selamat sore. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 28.818 orang. 1.721 diantaranya meninggal dunia, sementara 8.892 orang dinyatakan sembuh. Bahwa terdapat kasus konfirmasi positif sebanyak 585 orang, totalnya menjadi 28.818 orang. Kalau kemudian kita rinci lebih dalam 584 ini, ada beberapa provinsi yang hari ini mengalami peningkatan cukup signifikan.
Yang pertama adalah Kalimantan Selatan. Hari ini kita dapatkan 109 orang. Dari penyelidikan epidemiologi yang dilakukan, dari tracing yang dilakukan, ini adalah kontak erat di 2 pasar yang terjadi dalam seminggu yang lalu. Jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan sembuh. DKI Jakarta ada 94 kasus dan hari ini dilaporkan 21 sembuh. Jawa Timur meningkat 90 orang, kalau kita bandingkan kemarin sebenarnya mengalami penurunan, tetapi secara signifikan pasien yang sembuh ada 290 untuk Jawa Timur. Kemudian Sulawesi Selatan ada 54 kasus dilaporkan positif hari ini, ada 3 yang sembuh. Sumatera Utara ada 44 kasus dengan 7 yang sembuh. 19 provinsi dilaporkan kenaikannya di bawah 10. Pemirsa, MNC Peduli memberikan bantuan penanganan pandemi COVID-19 berupa alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Bantuan untuk tenaga medis tersebut sebagai wujud komitmen MNC Peduli untuk turut memerangi wabah virus corona di Indonesia. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan kembali menerima bantuan alat pelindung diri dari MNC Peduli. Paket bantuan yang terdiri dari baju hazmat, masker medis, cairan disinfektan, dan sabun cuci tangan ini adalah bentuk dukungan dan komitmen MNC Peduli kepada para tenaga medis agar tidak tertular virus COVID-19 selama menjalani tugas mereka. Tidak kali ini saja, sebelumnya MNC Peduli juga pernah menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa ventilator, APD berupa baju hazmat, hand sanitizer, masker bedah, pelindung muka, dan makanan siap saji kepada petugas medis yang bertugas di RSUP Fatmawati. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Terima kasih sebesar-besarnya kepada MNC Peduli yang sudah beberapa kali mendonasi yang sangat bermanfaat bagi Rumah Sakit Fatmawati untuk menanggulangi, untuk melayani penderita-penderita COVID-19 ini. Perjuangan melawan COVID-19 masih belum berakhir. Untuk itu, mari bersama dengan MNC Peduli kita mendukung keselamatan para tenaga medis agar mereka tetap dapat menjalankan tugas mulianya merawat pasien COVID-19. Liputan iNews melaporkan.